Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senang sekali di puasa Ramadan ke-30 ini kami masih bisa kembali hadir menyapa pemirsa di rumah, tentunya untuk menemani pemirsa di rumah menjelang waktu berbuka puasa Anda dalam program acara kita Hikmah Ramadan. Program acara ini tentunya terselenggara atas kerjasama dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi bersama dengan TVRI Stasiun Jambi. Dan pemirsa di rumah, alhamdulillah pula kemarin sore kita sudah bersama-sama mendengarkan sidang isbat dan dibacakan oleh Menteri Agama yang memutuskan bahwa insya Allah besok 31 Maret ya Ustadz ya, kita akan sama-sama merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dan insya Allah artinya 30 hari sudah ya Ustadz ya kita berpuasa. Dan tentunya sesuai dengan tema kita pada sore hari ini Ustadz, bagaimana kita bisa memaknai perjalanan 30 hari puasa Ramadan kita di 1446 Hijriah ini. Nah, dalam proses memaknai puasa Ramadan kita, tentunya pada sore hari ini kami telah menghadirkan Al Ustadz kita yang insya Allah akan memberikan tausiahnya kepada kita semua. Kita sapa terlebih dahulu, sudah hadir Ustadz kita, Ustadz Hadri Hasan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz ya. Dan seperti biasa pemirsa di rumah, tentunya kita akan mendengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qori kita berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا إليه تحشرون. واذكروا الله في أيام فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه
ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan pemirsa, tadi telah kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Qori kita Rajo Bungsu dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 203. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan pemirsa, seperti yang tadi telah kami sampaikan bahwa program acara Hikmah Ramadan pada sore hari ini terselenggara atas kerjasama dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi bersama dengan stasiun TVRI Jambi. Baik Ustadz, tadi di awal sudah disampaikan dan kemarin sore kita juga sudah mendengarkan bersama-sama Ustadz ya, bahwa insya Allah penetapan Hari Raya Idul Fitri itu akan jatuh pada 31 Maret 2025. Artinya kita akan meninggalkan bulan suci Ramadan nih Ustadz ya. Di satu sisi kita sedih meninggalkan bulan suci Ramadan ini Ustadz, karena kita tidak tahu umur ke depan apakah tahun depan bisa berjumpa kembali Ustadz ya. Dan di lain sisi kita berbahagia akan menyambut Hari Raya Idul Fitri itu sendiri. Lantas Ustadz, dengan tema kita memaknai kehidupan di dunia pasca Ramadan. Arti kata memaknai selama 30 hari kita telah berpuasa ini sendiri seperti apa Ustadz? Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tema yang akan kita bahas adalah bagaimana kita memaknai puasa Ramadan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan puasa Ramadan ini kepada umat Muslim. Setiap 12 bulan itu 1 bulan untuk kita berpuasa Ramadan. Apa yang kita lakukan dalam puasa Ramadan itu dengan perintah dan larangannya itu semuanya bermakna agar kita memahami bahwa waktu demi waktu dari kehidupan kita itu harus kita isi. Puasa kita pahami adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan di dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah, agar kita menjadi manusia yang patuh kepada Allah Ta'ala, mau mengikuti perintahnya dan mau menjauhkan semua larangan-larangannya. Perjalanan 1 bulan merupakan waktu latihan sebenarnya untuk kita. Karena dari 12 bulan cuma 1 bulan untuk kita melatih agar bulan-bulan yang berjumlah 11 itu dapat kita lakukan, dapat kita lewati sebagaimana kita melewati bulan Ramadan. Jadi tidak ada waktu yang kita sia-siakan baik siang maupun malam. Siang kita melakukan puasa dengan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Malam kita isi dengan qiyamul lail, kita isi dengan zikir, kita isi dengan tadarusan, kita isi dengan berbagai perbuatan amal ibadah seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini maknanya supaya waktu-waktu kita itu bermakna. Kehidupan kita itu tidak lewat tanpa hal-hal yang bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Inilah sesungguhnya latihan yang diinginkan oleh Allah Ta'ala untuk manusia, yang dianggap paling cocok, paling bijaksana, dan ini juga sudah dilakukan kepada umat yang sebelum kita. Inilah latihan yang diberikan oleh Allah Ta'ala agar kita bisa memaknai
kehidupan Ramadan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tidak sedikit manusia yang waktunya lewat tanpa memberi manfaat untuk dirinya. Waktu itu sangat terbatas dan hidup ini tidak berulang berkali-kali, dan pada suatu saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan itu habis sama sekali. Nah, agar waktu yang terbatas itu tidak terbuang demikian rupa, maka Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi memberi contoh dan Nabi juga menyampaikan perintah puasa itu, bagaimana cara melaksanakan, bagaimana mengisi Ramadan itu, agar umat manusia ini paham, agar ada beberapa hikmah itu bisa dia pahami. Melatih diri agar kita disiplin, melatih diri agar kita bisa menjadi manusia yang Qur'ani, melatih diri agar kita terbebas dari hal yang perbuatan yang tercela, melatih diri dari berbagai hal, banyak hal ya, untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita telisik satu demi satu poin-poin itu, inilah sesungguhnya cara Allah taala mengajak kita untuk hidup bermakna. Mata yang diberikan bermakna, telinga yang diberikan bermakna, dan tangan, waktu, segalanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu jangan terbuang tanpa membawa makna. Makna yang dimaksudkan itu ialah perbuatan-perbuatan yang baik. Bagaimana supaya kita hidup ini penuh dengan kesabaran, bagaimana kita supaya solidaritas kita ini, ukhuwah Islamiyah kita ini hidup, bagaimana supaya kegemaran bersedekah itu juga hidup di dalam kehidupan. Itulah sesungguhnya kehidupan yang bermakna. Kalau kehidupan yang tidak melihat ke kiri dan ke kanan, seakan-akan dunia ini hanya untuk kita sendiri, itu berarti berlawanan dengan perintah puasa. Jadi makna daripada kehidupan kita itu, kalau kita lihat dari pelaksanaan puasa itu, itulah sesungguhnya cara untuk kita memaknai hidupnya. Siang kita isi, malam kita isi, bermasyarakat kita baik ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berani melakukan hal-hal yang melawan perintah Allah taala. Ketawakalnya tinggi, sabarnya tinggi, zahidnya tinggi, segalanya. Kalau kesempurnaan manusia itu sesungguhnya menurut agama yang paling sempurna adalah Nabi Muhammad SAW, insanul kamil. Tetapi untuk menjadi insan kamil itu mungkin tidak ada manusia yang mampu seperti kita ini. Sebab ada perintah atau sabda Rasul SAW mengatakan bahwa innakum lan tastati'u an ta'malu ma tu'maru nabihi. Kalau untuk melakukan semua yang diperintah oleh Allah Ta'ala, mungkin kamu tidak mampu seperti saya. Tetapi kamu harus berusaha, kamu harus optimis, kamu harus melakukan sesuatu yang mengarah kepada melakukan perintah dan larangan, meninggalkan larangan Allah Ta'ala itu secara sempurna. Contohnya adalah Nabi yang memberi contoh itu. Ini maka disebutkan bahwa dalam bulan Ramadan itu di awalnya adalah rahmah, di tengahnya adalah maghfirah, di ujungnya adalah terpelihara dari api neraka. Ini semuanya itu yang mengarah ke situ. Kalau kita laksanakan, itulah cara kita memaknai kehidupan. Diberi Tuhan rezeki, kita bersedekah, diberi Tuhan rezeki, kita berzakat, dan diberi kecerdasan, kita mengajar. Itulah perintah Nabi, kun aliman au muta'aliman, yang satu lagi mengajar atau belajar atau mendengar. Nah, tidak boleh rupanya itu ada hal-hal yang kosong, mengajar tidak, mendengar tidak, ya belajar tidak. Inilah cara-cara yang disampaikan oleh Nabi secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan. Iman itu harus berkata baik. Dilakukan di dalam bulan Ramadan ini. Kalau tidak bisa berbicara yang baik, tidak usah ngomong. Nah, itu perintah Nabi Muhammad SAW. Saya kira perintah-perintah yang berlaku dalam Ramadan ini kalau kita terapkan di dalam kehidupan kita selepas Ramadan, itulah artinya kita memaknai kehidupan kita Ramadan ini di dalam kehidupan kita. Kalau itu tidak kita coba laksanakan, kita praktekkan sehabis Ramadan,
berarti Ramadan lewat tanpa makna untuk kita. Nah, ini yang paling kita harus waspadai. Tetapi memang di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sendiri kadang-kadang kesabaran, kadang-kadang terbatas. Sudah itu ibadah pada Allah Ta'ala, angin-anginan, kadang kuat, kadang lemah. Kemudian kegemaran membantu kadang muncul, kadang hilang. Dan begitulah kehidupan manusia. Manusia Ustaz ya, kadang naik turun nih Ustaz. Naik turun terus. Benar ya Ustaz ya. Naik Masya Allah. turun, Baik ya. Ustaz, kita jeda dulu ya Ustaz. Boleh, Nanti kita boleh. sambung kembali tausiahnya. Dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana, karena hikmah Ramadan masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan. Tentunya program acara Hikmah Ramadan kali ini terselenggara atas kerjasama dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi bersama dengan Stasiun TVRI Jambi. Dan tema yang kita angkat pada sore hari ini ialah memaknai kehidupan dunia pasca Ramadan, masih bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Hadri Hasan. Nah Ustadz, tadi juga sudah Ustadz sampaikan di awal tadi ya Ustadz ya, bagaimana arti kata memaknai. Ternyata sangat banyak bagaimana kita bisa memaknai hidup itu sendiri ya Ustadz ya. Ini termasuk dengan konsisten untuk berbuat baik ya Ustadz ya, pasca kita Ramadan. Nah balik lagi seperti yang Ustadz sampaikan, kadang memang mood kita naik turun ya Ustadz ya. Lantas Ustadz, ketika di bulan suci Ramadan kita bisa menjaga karena kita mengingat kita puasa. Selepas dari bulan suci ini kan kontrolnya agak susah nih Ustadz ya. Nah apakah kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi jika kita mengalami penurunan nih Ustadz ya. Padahal kita sudah berusaha juga nih pasca Ramadan Ustadz. Namun karena banyaknya godaan ini tadi Ustadz. Ya, betul. Kalau kita melihat kepada tausiah atau pesan-pesan para ulama yang tentunya digali dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa manusia itu kan berfluktuasi ya. Jadi ada saja kemungkinan orang yang awal kehidupannya dia dekat pada Tuhan, tapi tidak mustahil di ujung kehidupannya dia menjadi orang yang membelakangi Tuhan. Dan sebaliknya ada orang-orang yang di awal kehidupannya dia jauh dari Tuhan, tapi di ujung kehidupannya dia kembali pada Tuhan dan taat. Inilah hal yang sangat harus kita waspadai. Kita tidak boleh merasa puas, tahun ini kita sudah Ramadannya sudah jalan, tapi sebenarnya itu bukan sebagai kunci mati. Banyak orang yang di awal hidupnya baik, tapi di ujungnya berubah jadi tidak baik. Oleh karena itu maka memang beban untuk kita mendekati Allah Ta'ala itu dengan berbagai cara diberikan oleh Allah Ta'ala. Umpamanya di dalam bulan Ramadan ini disuruh kita baca Quran banyak-banyak, karena di dalam Al-Quran itu disitulah termuat nilai-nilai, cara-cara, strategi bagaimana supaya iman kita itu tetap kuat, tetap kukuh dan stabil, terus bagaimana caranya. Maka ditambah dengan puasa, di satu sisi kita dilemahkan kekuatan fisiknya, tapi dikuatkan perintahnya. Ini semuanya adalah dalam rangka bagaimana supaya manusia ini bisa memaknai kehidupan duniawinya ini sehabis Ramadan. Jangan sampai habis Ramadan justru lupa lagi, lalai lagi, dan itu tidak mustahil memang. Ya, inilah menjadi persoalan bagi manusia itu yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Ada akal, ada syahwat, ada keinginan yang berbeda dengan malaikat. Jadi kita memang tidak boleh lalai, tidak boleh lengah. Kalau malaikat dia stabil, istiqomah begitu. Tapi kalau manusia pada satu saat, maaf ngomong, dia bisa menjadi setan, pada satu saat dia bisa menjadi malaikat, pada satu saat dia bisa menjadi bahaim atau kaki empat. Nah, inilah persoalan-persoalannya yang membuat kita harus melaksanakan Ramadan setiap tahun itu, agar manusia yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk memakmurkan bumi ini, untuk menjadi khalifah ini, jangan menjadi perusak dunia. Nah, sebab manusia ini
Kalau 10 yang baik, 10 yang tidak baik belum tentu berhasil pimpinan itu. Seorang pimpinan kalau punya musuh banyak, punya rakyat yang nawaitunya tidak baik, memang agak kesulitan gitu. Nah, inilah cobaan-cobaan itu harus kita pahami melalui tadarusan itu. Tadarus bukan hanya membaca walaupun pahalanya dapat, tetapi tadarus itu lebih bagus juga kalau diiringi dengan memahami maknanya. Maknanya Ustaz ya, jadi sejalan. Sejalan ya. Baik, Ustaz tadi juga di awal ada mengatakan terkait dengan ihsanul kamil, Ustaz ya. Nah, lantas ihsanul kamil itu pribadi yang seperti apa sih Ustaz? Oh iya, bahasa singkatnya ya yang seperti Nabi Muhammad. Itu kan berat sekali itu. Artinya Nabi Muhammad itu kalau salatnya lengkap, sabarnya kuat, tawakalnya kuat, zahidnya mantap, tablignya mantap, amanahnya mantap, istiqomahnya tidak kurang sama sekali. Ini yang insan kamil itu manusia yang sudah sampai pada taraf di mana dia sudah memahami betul posisi dia itu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia pahami, dia laksanakan, dia jalankan. Dan itu yang sempurna adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan bahwa laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contohlah Nabi Muhammad dalam bidang apanya? Semua bidang. Berumah tangga beliaulah contohnya. Sayang anak beliaulah contohnya. Mencari rezeki beliaulah contohnya. Ukhuwah Islamiyah beliaulah contohnya. Ini barangkali yang bisa kita pahami dari insan kamil. Ibadahnya tidak kurang, tawakalnya tidak kurang, sopan santunnya tidak kurang. Nah, Masya Allah. Dan itu tadi berat ya yang berat Ustaz sampaikan ya Ustaz, berat untuk kita ya. bisa menjadi sosok seperti Nabi Muhammad SAW. Ustaz, berkaitan dengan tadi manusia Qur'ani ya Ustaz ya. Ciri manusia Qur'ani ini Ustaz, sebagaimana dengan kita memaknai pasca Ramadan nantinya, ini yang bagaimana cirinya Ustaz? Oke. Jadi kan di dalam bulan Ramadan salah satu ibadah yang dianjurkan adalah membaca Quran. Membaca Quran itu kalau menurut Ibnu Taimiyah ya harus sejalan dengan pemahaman dan pengamalan. Beliau menyebutkan begini, siapa tidak baca Quran berarti dia tidak bersahabat dengan Quran. Siapa yang baca Quran tapi tidak paham maknanya berarti juga dia mengboikot Al-Quran. Siapa yang paham makna tapi tidak ngamalkan perintah dan larangannya itu berarti dia juga jauh dari Al-Quran. Nah, berarti ketiga-tiga ini sejalan. Jadi manusia Qur'ani itu bukan hanya hafiz Quran, tapi itu satu langkah. Hafal Quran, paham perintah larangan Quran, yang kemudian dia laksanakan apa yang diperintah dan dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran itu. Nah, ini manusia yang mendekati manusia insan kamil itu. Masya Allah. Jadi ya, tapi kecenderungan terakhir ini kita lihat bahwa masyarakat kita itu berbondong-bondong untuk masukkan anaknya pada tahfidzul Quran. Berarti itu sudah satu langkah untuk memaknai Ramadan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Masya Allah ya Ustadz ya. Jadi memang, tapi kalau dikatakan ya Ustadz ya, tadi memang berat untuk kita bisa memaknainya ini Ustadz dan konsisten ya Ustadz ya. Ada kiat-kiat tersendiri tidak Ustadz? Bagaimana kita bisa terus konsisten untuk bisa mengontrol diri kita nih Ustadz yang begitu banyak cobaan dan godaannya Ustadz. Betul, jadi Imam Al-Ghazali memang sangat ketat memahami bahwa manusia itu ada dua unsur yang dia harus pelihara. Unsur fisikis yaitu unsur lahiriah, kemudian unsur batiniah yaitu hati. Yang manusianya yang sesungguhnya itu di hatinya. Ilmu pengetahuan menurut Imam Al-Ghazali itu terletak di hati, bukan di kepala. Kepala itu gudang informasi, tapi yang diminta oleh Imam Al-Ghazali itu adalah orang yang paham ilmu dan mengikuti larangan dan perintah ilmu. Maka disebut orang yang berilmu dalam prinsip Imam Al-Ghazali itu adalah orang yang berakal. Akal itu menurut bahasa Arabnya itu kan berasal dari kata igal. Igal itu arti yang mengikat. Igal itu artinya agar serbannya tidak terbang kemana-mana, diikat. Nah, jadi ilmu, akal itu adalah ilmu yang tempatnya di dalam hati. Apabila ilmu itu membuat manusia itu berdisiplin, artinya tidak melakukan yang dilarang oleh ilmunya,
melakukan apa yang diperintah oleh ilmunya, berarti dia terikat dengan ilmunya. Itulah orang yang berakal menurut Imam Al-Ghazali. Kalau ilmunya tidak mengikat dia untuk melakukan yang dilarang atau tidak melakukan yang diperintah oleh Allah Ta'ala, berarti dia tidak punya ilmu. Itu baru gudang ilmu, gudang informasi. Apa saja ditanya dia paham, tapi belum tentu dia mengamalkan apa yang dia pahami. Ini yang paling berat itu sebenarnya, untuk menyesuaikan antara tuntutan ilmu itu dengan praktek kehidupan kita sehari-hari. Ya banyaklah kita dalam hidup kadang-kadang ya berbicara hebat gitu ya, tapi bermuasyarah dengan masyarakat susah, kalau membantu susah, kemudian kesabarannya susah, akhlaknya susah, sopan santunnya mungkin berat diterima, cara berbicaranya mungkin juga tidak masuk akal gitu, tidak sesuai dengan posisi dia sebagai orang berilmu. Ini yang dikehendaki oleh puasa itu sebenarnya. Maka kita ini perintahnya ini amalkan, siang malam harus, supaya sesuai apa yang kita pahami itu dengan bentuk perbuatan kita, tingkah laku kita sehari-hari. Masya Allah. Ya. Jadi saya juga teringat memang ternyata benar-benar menjadi manusia ini susah ya Ustadz ya. Ya, yang paling susah itu sebenar-benarnya menjadi manusia. Manusia itu susah, dibekali dengan syahwat tapi tidak boleh diikuti. Iya, itu benar ya. Harus diatur terus. Gitu. Dibekali dengan keinginan, tapi keinginannya harus tunduk kepada akal, kepada agamanya. Jadi yang paling berat itu memang manusia yang paling berat. Berat sekali ya Ustaz ya. Kalau malaikat itu yang ditugaskan umpamanya untuk ngurus langit pertama, dia itu tidak pernah kemana-mana, sampai bumi kiamat di situ saja. Tapi manusia mau jalan ke situ, mau jalan ke sini, sambil ibadah kembali mau juga, kan. Iya, jadi hawa nafsu ini juga ya Ustaz ya, yang mengontrol dan menguasai ini yang merusak. Masya Allah. Nanti kita sambung kembali ya Ustaz ya. Boleh. Dan pemirsa di rumah tentunya jangan kemana-mana, karena hikmah Ramadan masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam program Hikmah Ramadan pada sore hari ini. Masih menjelang waktu berbuka puasa Anda, kami menemani dan setia bersama pemirsa di rumah. Dan tentunya dengan tema kita memaknai kehidupan pasca Ramadan. Program acara Hikmah Ramadan ini terselenggara atas kerjasama dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi bersama dengan Stasiun TVRI Jambi. Dan sore hari ini kita juga masih bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Hadri Hasan. Nah Ustadz, berkaitan dengan memaknai kehidupan dunia pasca Ramadan ini Ustadz ya, insya Allah Ustadz besok kita sudah sama-sama merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ustadz ya, ini berkaitan dengan kontrol keimanan, hawa nafsu semua. Terkadang juga kita menyambut Hari Raya Idul Fitri ini juga euforianya ada yang berlebihan ya Ustadz ya. Nah lantas bagaimana sebaiknya sikap kita dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri besok ini Ustadz? Iya. Itulah uniknya manusia itu. Dia harus mampu mendayung di antara dua karang ya. Jadi di satu sisi dia digoda oleh ini, di satu sisi dia diatur oleh aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengucapkan Allahu Akbar itu yang merupakan hari kemenangan itu ialah kemenangan hamba-hamba Allah yang insya Allah dapat melaksanakan puasa itu dengan baik. Jadi wajar kita merayakan hari kemenangan itu, artinya kita sudah berhasil menjalankan kehidupan kita selama 1 bulan yang terlepas dari celah, gitu, terlepas dari dosa, dan ini harus kita ingat sepanjang kehidupan kita sehari-hari selama yang 11 bulan sehabis Ramadan. Dan godaannya tidak sedikit, ini yang menjadi berat itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan segalanya kepada kita itu sebenarnya sebagai pintu bagi kita untuk mendapat jalan ke surga. Umpamanya diberi rezeki, diberi Allah. Tapi tidak banyak yang mau bersedekah, tidak banyak yang membantu. Dianggapnya rezeki itu untuk dihabiskan di dunia inilah tanpa kita investasi untuk akhirat. Salah lagi dia, padahal di Ramadan ini kita disuruh
dikatakan bahwa bersedekah Ramadan itu pahala berlipat ganda, itu maksudnya itu untuk kita ingat berbuat baik dalam Ramadan, salat dalam Ramadan, apa saja perbuatan ibadah dalam Ramadan itu pahalanya berlipat ganda. Tapi ketika dicoba lagi oleh Allah Ta'ala, lupa lagi, diberi kekuasaan pokoknya. Kekuasaan itu adalah pintu untuk orang yang berkuasa untuk meloloskan dirinya, untuk melempangkan perjalanannya menuju hidup yang bahagia kelak di hari akhirat. Tapi kadang-kadang lupa, dianggapnya ini milik dia. Ada orang minta bantu, marah umpamanya, atau tidak senang, atau dikata-katai dan sebagainya. Lupa dia bahwa itu bukan hak dia. Memang disuruh kau pegang, kau aturlah ini jalan kau untuk surga. Manfaatkanlah ini. Itu memaknai kehidupan dunia ini kita. Salah kita maknai. Diberi harta, salah memaknai. Diberi kekuasaan, salah memaknai. Diberi kepintaran, salah memaknai. Diberi kemampuan bermacam-macam, salah memaknainya. Nah, padahal itu semua adalah jalan bagi kita untuk menuju surga Jannatun Naim kelak di hari akhirat. Nah, bagaimana sehabis Ramadan ini? Kita lihatlah nanti. Siapa yang lupa ya hanyut lagi dia. Ramadan ke depan mulai lagi. Iya. Bertaubat sebanyak-banyak. Tapi alhamdulillah Tuhan membuka pintu taubat untuk kita. Salah kita taubat, kita maaf. Itulah manusia itu. Tidak lepas dari salah, lepas dari keliru. Tapi kata Nabi, at-taibu minad dambi kaman la dambalahu. Orang yang bertaubat ketika berdosa itu bagaikan orang yang tidak pernah berdosa. Nah, jadi ada pintunya untuk kita selamat dari perbuatan keliru kita itu. Insya Allah itu dilatih semuanya dalam Ramadan itu, disuruh tobat banyak-banyak kan. Malam-malam banyak tobat, menangis, menyesali semua perbuatan-perbuatan yang tidak pantas kita lakukan masa-masa ini, kita bertaubat. Maka itu doanya setelah tarawih, setelah witir itu ada semuanya. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu maksudnya isinya, maafkanlah semua kesalahan-kesalahan kami dan Engkaulah yang Maha mengampuni. Nah, itu saya kira itu. Jadi mudah-mudahan kita berdoa pada Allah Ta'ala agar kita tidak termasuk orang yang lalai, tidak orang yang keselewau lagi setelah Ramadan ini. Benar-benar Ramadan itu sudah menjadi makna yang terpatri di dalam hati kita, kalbu kita, perbuatan kita tidak keliru lagi insya Allah setelah itu. Masya Allah, mudah-mudahan ya Ustadz ya kita bisa termasuk dalam orang-orang yang tadi konsisten ya Ustadz ya, dan terus mengamalkan amalan-amalan baik yang telah kita lakukan di bulan puasa ya Ustadz ya. Ya, ada satu tambahan lagi juga. Imam Al-Ghazali itu pernah ditanya seperti pertanyaannya Mbak Mutia itu, gimana caranya supaya kita bisa konstan di atas amal saleh? Katanya berdoa. Jadi jangan lupa doa, ya Allah berikanlah aku kemampuan untuk tetap di atas ketaatan. Ya Allah berikanlah aku kemampuan untuk tetap sabar, untuk tetap takwa, untuk tetap zahid. Jadi rupanya didoakan juga. Tidak hanya kita membaca tanpa doa. Jadi itu sebabnya maka Nabi itu kalau kita lihat mau kamar mandi doa, keluar WC doa, masuk kampung doa, keluar kampung doa, cuci muka doa, cuci tangan doa. Inilah salah satu cara yang harus kita tiru, bahwa kita jangan anggap doa itu satu perbuatan yang sepele. Dia selain dari ibadah, tapi juga itu merupakan bukti bahwa kita beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah ya. Jadi memang hal berdoa ini kan kadang kita juga menganggapnya enteng ya Ustaz ya. Ternyata memang itu menjadi salah satu kunci juga Ustaz kunci. Ya. Sebab sering kita dengar orang begini, kalau diminta berdoa terus, kita bukan doa itu yang penting usaha. Salah itu. Doa ini perintah dari Nabi, disuruh kita berdoa, itu ibadah. Berdosa kalau kita tidak berdoa. Masalah kabul tidak kabul bukan urusan kita. Kita sudah dibagikan kerja kita, tugas kita beribadah, berdoa, minta, berusaha dan sebagainya. Masalah yang ngasih kita tidak pegang. Betul. Yang pegang Tuhan. Masya Allah. Baik Ustadz, nanti kita sambung kembali ya Ustadz ya. Dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena hikmah Ramadan masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan pada sore hari ini. Tentunya program acara ini terselenggara atas kerjasama dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi bersama dengan Stasiun TVRI Jambi. Dan tema kita pada sore hari ini ialah memaknai kehidupan dunia pasca Ramadan bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Hadri Hasan. Ustadz, tentunya kalau kita melihat waktu, kita juga dibatasi Ustadz ya, dengan waktu kita pada sore hari ini. Lantas Ustadz, kesimpulan kita bagaimana seharusnya kita senantiasa bisa istiqomah, konsisten ya Ustadz ya, seperti apa yang sudah Ustadz sampaikan tadi, dan bisa menjadi orang yang lebih baik dari hari kemarin Ustadz. Silakan Ustadz. Iya. Bahasa yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran ialah tujuan akhir dari puasa Ramadan ini ialah menciptakan sifat manusia atau manusia yang bersifat dengan takwa. Takwa itu ialah bahasa singkatnya daripada orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disuruh dia laksanakan, yang dilarang dia tinggalkan. Latihannya selama bulan Ramadan selama 30 hari. Dan ketika kita merayakan kemenangan itu benar-benar bahwa kita merasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Latihan yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu dapat kita jalani. Tapi ujung daripada latihan-latihan itu ialah kalau kita diminta menjadi manusia takwa, berarti sepanjang hayat kita, paling tidak selama 1 tahun yang akan datang 11 bulan, kita masih selalu menerapkan cara-cara kehidupan kita seperti yang kita laksanakan di dalam bulan Ramadan. Kita tinggalkan hasad, kita tinggalkan dengki, kita tinggalkan sifat-sifat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukhuwah kita tingkatkan. Nah, kalau ini dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita, berarti kemenangan kita di dalam bulan Ramadan itu mempunyai makna, mempunyai arti. Nah, jadi kita merayakan Idul Fitri ini bukan bersyukur pada Tuhan karena bisa makan lagi siang atau bisa bebas lagi siang. Bukan itu yang dimaksudkan. Kita merayakan kemenangan itu ialah bahwa insya Allah dengan latihan sebulan ini kita bisa menjadi manusia yang bertakwa, manusia yang baik, manusia yang bermakna, manusia yang bermanfaat, manusia yang menjadi hamba-hamba Allah yang disenangi oleh umat manusia ketika kita berada di tengah mereka. Kita berbicara, kita memberi makna, perbuatan kita menjadi contoh yang baik, dan segalanya mengandung atau membawa kebaikan untuk orang lain. Karena kita hidup bukan untuk kita sendiri, kita hidup mencari kebahagiaan, tetapi melalui cara kita berbuat baik kepada sesama manusia, berlandaskan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Baik Ustadz, tentu ya tadi Ustadz ya telah disampaikan kesimpulannya. Mudah-mudahan tausiah yang Ustadz sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan kita bisa menjadi orang yang sebaik-baiknya manusia. Ya Ustadz ya, amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa di rumah, tentunya waktu juga yang harus memisahkan kita pada perjumpaan kita sore hari ini. Kami tentunya mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh pemirsa TVRI Jambi yang telah setia menyaksikan program acara Hikmah Ramadan selama 30 hari di bulan puasa Ramadan 1446 Hijriah ini. Dan kami sendiri pun juga mengucapkan juga terima kasih untuk Ustadz, dan mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang bertakwa. Amin, 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 ya rabbal alamin. Selamat Hari Raya Idul Fitri, dan akhir kata saya Mutia Lestari mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.